Pakai skincare itu muka aku kayak beruntusan gitu di jidat sama di bawah mata. Terus awalnya aku biarin gitu aja, mikir kayak ya udahlah gitu, nanti juga hilang sendiri, nanti juga sembuh sendiri. Terus lama-lama nggak hilang, tapi malah banyak jerawat gitu. Hai Jilovers, nama aku Amanda. Aku ikut tantangan 30 hari bersama Gwynensis. Produk yang aku pakai, facial wash, brightening day cream, dan brightening night cream. Bersama Gwynensis, kulit aku menjadi lebih lembut dan gak berminyak lagi. Dengan kulit sehat alami, aku jadi lebih percaya diri melakukan kegiatan sehari-hari. Gwynensis, kebaikan alami untuk kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sobat sawit seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Tarakan sampai di Bandung dan Banten yang berbahagia. Jadi pagi ini kami dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk melanjutkan kembali dari dua tema sebelumnya, yaitu tentang bincang pakar. Tema kita untuk kali ini kita mengenai kultur teknis efektif di masa pandemi COVID-19. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, para pelaku usaha, baik yang punya kebun, baik itu yang kita bekerja di kebun, saat ini berada di seluruh stage-nya. Jadi sangat berbahagia sekali kami bisa ketemu dalam acara live ini kepada Bapak Ibu pelaku sawit semua. Mudah-mudahan di hari ini dengan tema kita bisa membantu, bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami, ini saya sendiri, saya perkenalkan, nama saya Muhayat, tapi biasa dipanggil di sosial media dengan istilah Jen Muhayat. Dan Bapak Ibu semua yang berbahagia, saya ditemani oleh narasumber kami. Ini Bapak Dr. Winarna. Beliau, kepakaran beliau mengenai lahan marginal, dari mulai lahan gambut, lahan berbukit, lahan berpasir, dan berbagai-nya, termasuk rekomendasi pemupukan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Jen Muhayat. Ya. Jadi hari ini nanti kita akan sampai jam 11 siang dengan materi nanti pertama ada sedikit penyampaian oleh narasumber untuk membuka forum diskusi, kemudian nanti dilanjutkan dengan 2 sesi saling tanya jawab. Mungkin untuk memudahkan menyingkatkan waktu dan semoga tidak tegang di teman-teman semua, di bapak-bapak di semua di tanah air, kita bisa memulai langsung Pak Winan. Ya Pak, supaya saya bisa langsung, ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Jen Muhayat atas waktunya. Jadi berbahagia saya dipanggil di narasumber sebagai narasumber untuk ini edisi ketiga ini ya. Iya Pak, betul Pak, ini edisi ketiga Pak. Pakar. Nah, khusus untuk hari ini adalah mengenai kultur teknis efektif ya di masa krisis seperti pandemi COVID-19 pada waktu ini ya. Terima kasih atas waktunya. Ini suatu kebahagiaan saya bisa hadir. Ini selamat bergabung ini dari seluruh, mungkin pekebun ini kan ada yang petani. Iya Pak, belum. Yang punya kebun juga ada Pak. Mudah-mudahan ada yang punya kebun juga besar, dari mulai Aceh sampai Merauke. Ini bisa bergabung pada kesempatan ini. Baik, jadi pada kesempatan ini Pak Jen Muhayat, iya Pak, ini kita memang pada kondisi krisis seperti ini, pada kondisi pandemi COVID-19 ini, kita juga memang harus menyesuaikan ya, berkaitan dengan aktivitas ataupun kegiatan di kebun kita. Iya Pak. Khususnya kalau ini di kultur teknisnya ya, bagaimanapun ini akan terdampak. Sehingga kita juga harus memang menyesuaikan diri. Tetapi tentunya goalnya atau target utamanya ya jangan sampai kemudian produksi itu turun ya, drastis. Paling tidak kita bisa menekan seminimal mungkin terjadinya penurunan produksi. Nah, jadi beberapa hal, mungkin saya ada slide-nya nih Pak Jen Muhayat, izin Iya Pak, iya, silakan Pak.
Mungkin bisa ditayangkan untuk slide pertama saya, ini mengenai kultur teknis efektif di masa krisis pandemi COVID. Ini sebenarnya slide-nya tidak terlalu banyak. Saya hanya ingin membuka sebagai kerangka aja lah untuk diskusi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang berkaitan dengan slide saya ini, mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Iya Pak, ini udah mulai masuk ini Pak. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya langsung cepat, belum dibuka pun sudah masuk. Jadi nanti mungkin kita bisa terus ya, ini dampak pandemi ini atau krisis pandemi COVID-19 ini memang terhadap kegiatan kebun, ya, saya pikir nyata ya, dan itu di beberapa aspek berkaitan dengan kultur teknis utamanya itu kelihatan seperti di penyediaan bahan ini, baik itu pupuk, herbisida, kemudian juga BBM. Tentunya kalau BBM tentunya akan berdampak nanti di aspek transportasinya. Kemudian juga kebutuhan tenaga kerja ini juga mulai terasa di beberapa tempat. Kawan-kawan juga sudah mulai didiskusi, juga mulai menginformasikan bahwa terutama mobilisasi ini kan, ini yang biasanya mungkin mobilisasi tenaga kerja itu dari luar daerah, ini tentunya akan tertunda gitu ya. Kemudian tentunya akan berdampak lagi kepada aspek pemeliharaannya. Pemeliharaan, kemudian pemupukan itu juga akan terdampak aplikasinya ya. Mulai dari penyediaan bahan, aplikasi ya pasti akan terdampak. Kemudian nanti di aspek atau di tahapan pelaksanaan panen, transportasi. Ini kan juga melibatkan tenaga kerja. Ini pasti juga akan mengalami perubahan-perubahan. Kemudian di pengolahan tentunya, dan satu aspek lagi yaitu mengenai pelaksanaan permajaan. Ini yang nanti penting juga yang perlu kita tekankan, bagaimana permajaan kelapa sawit ini kan satu aspek yang harus kita kejar sebenarnya. Harus kita fokus, concern ya. Karena apa? Karena kontribusi untuk penurunan produktivitas ya di Indonesia itu salah satunya dari permajaan yang terlambat sebenarnya. Ya, Pak. Kalau kita hitung nanti di slide saya di belakang ada, kalau kita hitung dari luasan kemudian berapa sih sebenarnya per tahun harus diremajakan kumulatif, ini tidak ada permajaan secara masif itu, kemudian kan itu kan terakumulasi. Tentunya itu kontribusi terhadap penurunan produksi juga akan lebih besar lagi gitu. Sehingga ini harus concern. Nah, di slide berikutnya ini saya tunjukkan critical point ya, artinya kan gini. Bahwasanya slide berikutnya lah ini. Pada saat krisis seperti saat ini, tentunya tahapan-tahapan kultur teknis juga harus kita buat skala prioritas. Jadi kalau saya susun ini critical point-nya ya, tentunya dari mulai persiapan lahan ketika kita melakukan permajaan itu kan memang semua tahapan itu kan sebenarnya punya peranan yang penting, tetapi tentunya skala prioritas perlu kita lakukan. Tetapi tentunya kualitas ya, kalau kita mulai dari persiapan lahan, kualitasnya jangan sampai itu kemudian menjadi korban. Kemudian di aspek penyediaan bahan tanaman, ini juga penting. Bukan berarti ketika kondisi krisis kemudian kita juga menurunkan kualitas. Nah, itu sangat riskan. Karena apa? Karena kita tahu semua yang namanya bahan tanaman, bibit itu menjadi modal utama kan. Mungkin masyarakat pekebun tahu bibit unggul harus menjadi pilihan utama. Ini Pak Jen Muayat. Iya, Pak. Kemudian kualitas, nah ini kualitas bibit siap salurnya atau siap tanamnya tentunya juga harus kita tekankan ya. Jangan ditinggalkan meskipun pada kondisi seperti ini. Nah, saya pikir lembaga-lembaga terkait nanti akan ada dukungan, termasuk PPKS. Nanti di belakang saya akan sampaikan dukungannya seperti apa ya, terutama terkait dengan penyediaan bibit siap salur. Kemudian dari sisi tahapan kultur teknis, ya baik di TBM, TM, itu kan ada kegiatan-kegiatan yang krusial sebenarnya, yang menjadi kritikalnya. Itu ya mohon itu tidak ditinggalkan. Kita tahu gulma ya, itu kan di piringan pohon, di pasar pikul, mungkin itu prioritasnya.
Kemudian juga gulma-gulma yang anakan kayu, mungkin skala prioritasnya itu kan bisa kita lakukan, dan itu bisa kita yang lain mungkin gulma yang di Kawangan, yang ini mungkin kita sedikit kita ini dulu, tunda dulu. Kemudian berkaitan dengan kastrasi, lah ini TBM ini kadang-kadang kawan-kawan kastrasi ini ditunda, Iya. rotasinya mungkin diperpanjang. Perlu diketahui bahwasanya sebenarnya kalau kita disiplin kastrasi atau ablasi, ada sebagian yang mengistilahkan ablasi, itu sebenarnya dari sisi kebutuhan tenaga, ya, efisiensi sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita misalnya 4 bulan sekali gitu. Tetapi 4 bulan sekali kastrasi kita ini itu bukan hanya sekedar buang bunga, tapi sudah buah yang mungkin bobotnya ada yang 2 kilo. Ini kan kita sudah kehilangan hara yang harusnya kita konsentrasinya adalah untuk pertumbuhan vegetatif, tapi harus kita larikan ke buah yang belum layak kita panen. Nah ini kan jadi kerugian. Sementara kebutuhan tenaga juga mungkin sama. Kita kan per 4 bulan kita harus memanen buah gitu, bukan kastrasi lagi. Jadi ini perlu dipertimbangkan ya. Kastrasi jangan ditinggalkan. Kemudian pemupukan. Nah ini mungkin tidak hanya di TM, tapi juga TBM aja, tapi juga di TM. Jadi di aspek pemupukan ini mohon tidak ditinggalkan, hanya kita melakukan skala prioritas. Jadi kebutuhan hara oleh tanaman untuk ya bertumbuh dan berproduksi itu jangan ditinggalkan, hanya skala prioritas. Mudah-mudahan kita berharap krisis ini tidak berlangsung lama ini Pak. Gitu. Kalau nggak berlangsung lama artinya kan kita hanya melalui penundaannya sebentar. Nah, ketika pupuk sudah ada di kebun atau kita bisa mengakses pupuk ya, kita bisa beli pupuk ini, maka kalaupun misalnya kita, karena kan sekarang ini mungkin keuangan juga dibagi-bagi gitu ya, tidak hanya ini pengen pupuk yang tadinya mungkin budgetnya 5 juta, ya ini mungkin karena dibagi-bagi sehingga untuk pupuk ini kan jatuhnya mungkin tidak full ya. Itu bisa kita lakukan skala prioritas. Di slide berikutnya sebenarnya ada. Terus mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Nah ini skala prioritas untuk pemupukan itu ya kita pilih Pak, untuk tanaman yang memang paling produktif lah gitu ya. Biasanya umur-umur muda, remaja gitu, dan dari sisi kemudahan panen juga lebih mudah, sarana panen juga lebih memadai, sehingga kita bisa memaksimalkan produksi di areal-areal yang itu, yang mungkin belum sarana panen yang belum begitu memadai, mungkin tanaman yang relatif tinggi, kesulitan panen juga tinggi, itu mungkin bisa menjadi prioritas berikutnya. Apalagi tenaga kerja juga kurang tadi disampaikan. Saya pikir itu menjadi skala prioritas, termasuk juga bagaimana kita ketepatan waktu, ini penting. Hanya masalahnya kan kalau krisis kayak gini kita mungkin juga akan kesulitan, tapi ketika ada pupuk yang sudah ada di situ ya mungkin bisa kita bagaimana metode pemupukannya. Jangan sampai nanti kita asal tabur, hujan, pupuk juga akan tercuci misalnya gitu. Jadi teknik-teknik yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan efektivitas efisiensi pupuk itu juga bisa kita perhatikan. Mungkin slide berikutnya ini saya agak ini detail, tapi saya tidak akan menerangkan semuanya ini Pak. Iya Pak. Banyak sekali, nanti bisa 1 hari ini. Iya Pak, nanti biar selanjutnya diskusinya bisa lebih ini Pak. Jadi saya hanya fokus kepada pemilihan jenis pupuk. Ya. Mungkin pada kondisi seperti ini ya kita memilih jenis pupuk yang lebih sederhana. Tetapi jangan sampai kita kemudian meninggalkan apa sih yang diinginkan oleh tanaman. Artinya komposisi, formulasi itu kalaupun kita pilih majemuk, yaitu sesuai lah gitu atau mendekati. Nah kemudian bagaimana kita cara aplikasinya, ini yang perlu kita ini, sehingga kalaupun tidak 5 tepat, tetapi pupuk kita yang mungkin baru sebagian itu betul-betul tidak akan mengalami kehilangan yang besar gitu ya. Sehingga mungkin daerah-daerah yang berbukit, rendahan, yang mungkin ada potensi tercuci itu mungkin tekniknya jangan ditabur tapi dibenam seperti itu ya. Kalau benam ini sebenarnya kan tidak sulit ya, kalau petani bisa ya secara sederhana mungkin pakai cangkul, pakai ganju. Kalau perusahaan ataupun petani yang
mungkin mampu beli alat, itu bisa dengan bor-bor buat lubang ya, pelubang untuk pupuknya. Itu saya pikir PPKS juga punya ya produk itu. Ini sepintas saja. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan panen? Ini mungkin slide berikutnya. Oh ini Pak Jen ini, ya, Pak. Ini penting saya tambahkan ini ya. Ya betul Pak. Ini ada pertanyaan juga Pak, nanti nyinggung ini Pak, bedain pupuk palsu ini Pak juga Pak kan gitu. Ini sebenarnya Pak Jen ini pemirsa mungkin perlu tahu Pak Jen ini sebagai moderator, tapi sebenarnya beliaunya juga praktisi ini ya, praktisi dan juga konsultan kebun. Jadi sebenarnya narasumbernya juga bisa beliaunya ini. Nah, saya ingin menekankan ini pada kondisi krisis, orang kadang-kadang dia memanfaatkan kesempitan, kesempatan dalam kesempitan Pak. Ya, dijual pupuk yang murah. Orang tuh mengalami musibah, mengalami tekanan-tekanan ya. Nah ini dia manfaatkan untuk ya ini jualan pupuk Pak. Jualan pupuk yang sebenarnya dia di bawah spek jauh ya. Atau kita sebut kalau pupuk-pupuk yang mungkin isinya tidak ada atau sangat kecil ya, di bawah spek jauh, itu dengan istilah pupuk palsu. Nah ini hati-hati. Nah bagaimana kita mensiasatinya adalah ya kita harus mengenali, kemudian ini mohon dibantu juga mungkin lembaga-lembaga ya, asosiasi-asosiasi, kemudian perguruan tinggi termasuk PPKS, dari pendampingan kan sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga yang asosiasi ya, terutama yang asosiasi ini banyak sekali ini, dari Kasindo, kemudian Aspekpir, Samade, banyak lagi, PKSI dan sebagainya. Ini bisa didampingi petani ketika ada pupuk masuk itu bagaimana ini, apakah asli atau palsu. Ini saya pikir ketika kita masih belum bisa mengenali dari fisik ya bisa di-share juga Pak di teman-teman, kan sudah banyak grup Pak ditampilkan seperti di sosial media, sehingga teman-teman yang punya pengalaman yang sama kan bisa melihatnya seperti itu Pak. Tapi ya memang nanti kalau misalnya masih ragu juga ya disampling aja, kemudian dianalisis ya kandungannya apakah sesuai spek yang mereka tawarkan gitu ya. Gitu. Jadi ini waspada ini pada kondisi seperti ini yang banyak orang yang memanfaatkan ya kesempatan seperti ini. Terus nah ini juga ini kalau kita lihat ini beberapa pupuk terutama di kawasan-kawasan yang mungkin jauh ya, aksesnya juga susah. Maka pupuk-pupuk itu sungguh memprihatinkan. NPK dengan komposisi tertentu tapi datangnya kalau kita analisis jauh sekali. Kemudian misalnya ada dolomit ya, itu kan jauh sekali angkanya di bawah ya. MGU yang harusnya kan tidak berapa 18 ini cuma 0, jadi kita harus hati-hati. Nah selanjutnya untuk pelaksanaan panen ini tadi udah kita singgung tadi bagaimana panen itu kita prioritaskan ya tentunya pada daerah-daerah dengan tingkat produksi yang paling tinggi lah kira gitu. Kemudian sarana panen juga lebih mendukung ya kemudahan panennya, dan tentunya kita harus dukung juga dari sisi sistem panennya. Mungkin ada insentif ini kalau yang perusahaan ya. Tetapi dengan catatan tetap ini ada jaga jarak, kemudian pakai masker dan cuci tangan. Nah ini protokol COVID-nya Pak ya. Protokol COVID ya harus kita jalani ya ketika kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan di kebun. Ini untuk panen. Saya pikir panen dengan pupuk tadi tidak jauh beda nih Pak Jen ya. Iya Pak. Skala prioritasnya. Ini dan seterusnya ini yang terakhir ini berkaitan dengan prioritas untuk permajaan kelapa sawit. Jadi permajaan ini Pak Jen ini sebenarnya lajunya atau kecepatan dari permajaan kita ini sebenarnya sangat rendah ya Indonesia. Terutama untuk ini saya beri tanda petik ini sawit rakyat ya. Untuk sawit rakyat ini betul-betul lambat sekali. Nah kita sebenarnya melihat kalau luasan kita lebih dari 16 juta ya, ini publish terakhir ya, maka paling tidak ini range-nya itu yang harusnya di replanting tiap tahun atau diremajakan tiap tahun itu bisa di angka sekitar ya 5%, itu paling tidak ya. Nah itu kan udah 800-an ribu per tahun itu. Betul, Pak. Kalau kemudian realisasinya mungkin kalau ini saya sebutkan 3-4 tahun itu terakumulasi, tapi saya pikir lebih dari itu. Sehingga kita bisa pastikan luasan
kelapa sawit terutama yang rakyat yang belum direplanting mungkin bisa 2 sampai 3 jutaan hektar. Iya, Pak. Itu sehingga itu kan tidak produktif dan itu berkontribusi besar terhadap Iya, Pak. produktivitas ya. Saya pikir itu memang itu replanting ini membutuhkan dana cadangan yang tidak kecil. Tetapi saya lihat BPDPKS ini masih komit ya untuk mendanai. Sebagian sudah ada dananya. Sudah ini kita mengingatkan ini kepada pekebun rakyat ini atau asosiasi KUD ini bisa segera memulai ya. Kita tentunya PPKS ini dalam hal ini karena faktor pembatas kalau di perkebunan rakyat ini tentunya kan ada bahan tanaman unggul ya, kemudian bibit siap salur yang berkualitas. Ini Iya, Pak. Ini kadang-kadang permajaan dilakukan dalam rangka untuk bagaimana memperbaiki tingkat produksi atau produktivitas kebun. Tetapi kalau yang ditanam itu adalah bahan tanaman yang palsu, yang tidak unggul, kemudian bibitnya juga jelek, ya kita akan kembali lagi mungkin menanam ulang ya, mengulang gitu ya, mengulang dari kondisi yang sebelumnya. Nah ini maunya kita menanam ulang, tapi kita meningkatkan dalam rangka ya meningkatkan produktivitas kebun. Nah ini untuk berkaitan dengan kesiapan bahan tanaman unggul, saya pikir di bincang pakar yang pertama sudah disampaikan oleh Dr. Surowo Sarotomo. Kemudian kita juga di PPKS terutama ini Pak Jen, Pak, kita ada tim Prowitra. Bagaimana PPKS itu ingin berkontribusi untuk penyediaan bibit siap salur atau bibit siap tanam nih yang berkualitas nih. Pak. Jadi ini khusus memang kita alokasikan atau bibit itu memang kita programkan untuk penyediaan untuk bibit PSR Pak ya. Bibit PSR ya, yang program PSR ini. Ini PPKS mungkin ini di belakang tuh kita tampilkan juga itu. Outlet yang ada kebun-kebun kita PPKS yang kita pakai sebagai lokasi untuk pembibitan. Ini mungkin masyarakat atau petani pekebun bisa mengakses. Ini ada kontak personnya juga, ada di Sumatera Utara, ada di Riau, ada di Sumatera Selatan, Jambi. Itu yang fokus kita di Sumatera, kemudian di Kalimantan ini di Kalbar, kemudian di Kasongan, ini yang di daerah sana. Silakan ini mengakses. Kita berupaya untuk bagaimana kita menyediakan bibit siap salur atau siap tanam yang berkualitas. Saya pikir itu bahan saya Pak Jen Muhayyad. Silakan nanti kalau ada diskusi pertanyaan. Ini yang menarik, ini mengingatkan untuk operator juga bahwasanya nanti bahan yang ada di sini bisa di-sharekan juga di grup supaya teman-teman semua netizen dan sobat sawit di tanah air tadi bisa semua mudah mengaksesnya. Betul. Intinya Pak, kita PPKS Pak akan selalu terbuka dan bisa memberikan apa yang menjadi permasalahan di teman-teman maupun pelaku kebun di Timur Pak. Ya, kita punya semangat ini untuk membantu ini. Jadi kita lakukan Pak ini sebelum dilakukan tanya jawab mungkin bisa kita pancing dulu Pak ini pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang sudah ada, walaupun memang sudah ada yang dikirimkan via sosial media, tapi ini ada yang japri saya juga Pak. Ini pertanyaan yang paling jauh ini Pak. Jadi ini kebetulan ada rekan kebun yang pelaku kebun dan kondisi pandemi yang di ujung timur Pak, ujung timur Merauke. Jadi Pak, kondisi saat ini Pak narasumber, kondisi saat ini rotasi panen udah lebih dari 15 hari Pak. Jadi kondisi di sana lagi big crop, banyak buah, dan saat ini tanaman memang tanaman muda dan bahan tanaman berasal dari PPKS. Nah, saat ini yang terbaik Pak, bagaimana kami prioritas panen kami kan gitu Pak. Mungkin Pak narasumber bisa memberi masukan, setidaknya memberi gambaran kan gitu. Satu pertanyaan. Ini bisa langsung saya ini ya. Ya, Bapak bisa dulu Pak. Anggapi ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan panen Pak Jin. Pada kondisi krisis seperti ini, tadi kan ada dampak dari aspek tenaga kerja. Iya Pak. Nah, untuk panen ini kan sebenarnya kadang-kadang perusahaan-perusahaan terutama ya. Kalau petani saya pikir tidak terlalu terdampak untuk tenaga ya. Untuk perusahaan yang mungkin menengah sampai besar itu tenaga ini kan biasanya dimobilisasi dari daerah lain, dari pulau lain bahkan.
Nah, pada kondisi saat ini tentunya kan pasti itu Iya, betul, tertunda. Pak. Gitu. Iya, Pak. Ini problem utamanya memang kami areal luasan itu bertambah, Pak, tiap tahunnya. Sedangkan kondisi saat ini sudah masuk, ada yang belajar panen dan kondisinya susah mengambil tenaga kerja Kan berada dari luar. Berarti harus ada penambahan panen, Iya, Pak, tenaga panen, betul, gitu, Pak. ya. Tapi karena kondisi seperti ini tentunya kan terhambat ya, atau tertunda itu mobilisasi tenaga-tenaga yang mungkin dari luar daerah ataupun bahkan dari luar pulau. Nah, ya memang tadi kita sampaikan, kita mungkin senang ya melihat tanaman itu produksinya tinggi. Iya. Tetapi memang pada kondisi seperti ini, ya mau tidak mau kita harus membuat skala prioritas nih Pak. Iya. Jadi memang ya silahkan diprioritaskan pada umur-umur yang tadi, yang muda remaja, dan itu mungkin dari areal-areal itu prioritasnya lagi adalah yang memang prioritasnya tinggi, kemudian aksesnya sudah memadai ya. Karena nanti kalau kita prioritaskan pada lahan-lahan yang masih sulit akses, transportasi terhambat, malah kita nggak bisa menggali secara maksimal, optimal ya. Sehingga kita prioritaskan pada lahan-lahan atau areal-areal yang relatif itu lebih mudah terjangkau, kemudian proses panennya juga lebih mudah gitu. Saya pikir itu Pak Jen ya. Di samping juga tentunya secara bertahap nanti ada perbaikan rotasi gitu. Ya. Jangan nanti terus kemudian terlena dengan seperti itu kan gitu. Iya, Pak. Ya, Pak, tadi ini jawabannya ini teman dari ujung timur, bahwasanya kita skala prioritas mana produktivitas yang tinggi dan mana yang sarana panennya yang paling lengkap. Karena apa? Tadi sarana panen, menyinggung sarana panen. Jadi kalau sarana panen jalannya rusak, nanti kita ngambil justru truknya amblas, traktornya amblas, berpatnya susah mengaksesnya dan justru tidak bisa mengeluarkan buah untuk keluar kan gitu. Jadi memang cuma membantu. Jadi bisa untuk teman-teman semua, memang saat ini kerja kita adalah skala prioritas, mana yang bisa memberikan hasil yang lebih, mana yang efisiensi biaya maintenance, baik alat, baik pabrik, baik semuanya Pak, baik tenaga kerja, sehingga tujuannya tetap kita berkontribusi pada perusahaan dan memberikan hasil optimal. Memang kita berharap ini nggak terlalu lama ini. Iya Pak, betul Pak. Kalau nanti Juli sudah mulai normal, kita sudah mulai dikendalikan, sudah bisa normal lagi harapannya. Ya. Selanjutnya mungkin ada Pak Jen itu. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ini berasal, ini kebetulan ini petani Pak. Sebenarnya pertanyaannya ini pertanyaan di tema 1 Pak. Tapi karena ini baru ini ya harus kita jawab juga Pak, kan gitu. Jadi gimana Pak cara menentukan bibit unggul dari kecambah yang kita semai sendiri Pak? Caranya. Jadi ini bapaknya ini Pak Muhammad Siddiq, dia mengambil buah yang berasal dari pohon yang produksinya paling tinggi miliknya dia sekarang Pak. Jadi bagaimana cara menyemainya Pak? Ini kan benih produksi sendiri gitu maksudnya. Mungkin itu dibibitkan sendiri ya? Iya Pak, dibibitkan sendiri. Ya, jadi itu benihnya DP juga itu. Iya Pak. Tapi di bawah pohon, dalam piringan. Dalam piringan. Jadi itu kategorinya tadi adalah bibit ataupun bahan tanaman yang tidak unggul sebenarnya, yang ilegitim. Kita selalu menekankan nih Pak Jen, bahwasanya pada kondisi apapun itu mohon ini bisa diperhatikan para pekebun untuk tetap bisa menggunakan bahan tanaman yang unggul. Iya Pak. Bahan tanaman unggul itu kan bahan tanaman yang memang dihasilkan oleh produsen atau lembaga yang tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Ya ada PPKS, ada yang lain ya. Nah untuk PPKS sendiri sebenarnya kan mungkin itu di bawah koordinasinya Pak Surosara Utomo itu sudah mempunyai outlet yang cukup luas kemana-mana Pak ya. Nah kalau di Sumatera, kemudian juga di Kalimantan Barat itu ada tim Prowitra yang itu bisa mengakses beberapa daerah. Jadi tim Prowitra ini membawa kecambah ya, di Medan, dibawa ke daerah-daerah. Silakan ini banyak kontak personnya sebenarnya. Iya Pak, betul Pak. Ini kebetulan tanggal 5 kemarin Pak udah berangkat juga Pak tim Pak ke Riau, ke Jambi, dan ini bisa mengambil kita teman-teman. Betul. Jadi bisa mendapatkan. Kalau bisa ini tidak ada toleransi. Ini mohon maaf ini sobat sawit ini untuk bahan tanaman. Kalau bisa tetap menggunakan bahan tanaman unggul ya. Ini kan pengen nanam kemudian pengen memperoleh produktivitas yang tinggi. Betul Pak. Jadi itu menjadi kunci utama di awal ya.
Oke, terima kasih Pak narasumber. Ini satu lagi pertanyaan Pak narasumber. Nah, ini menarik ini, karena ya Pak Win terkenal dengan pakar lahan marginal. Jadi kondisi saya saat ini Pak, areal memang gambut, kemudian kondisi pemupukan saat ini pupuknya sudah ready di lapangan kan gitu. Iya. Nah, kondisi saat ini Pak memang susahnya tenaga kerja untuk menaburkan. Nah, saat ini Pak prioritas kami untuk menabur pupuk ini Pak di areal gambut dengan kondisi tanaman kami, tanaman muda, remaja dan TBM. Ini mana dulu Pak yang harus kami dahulukan kan gitu? Ya sebenarnya prinsipnya semua itu kan membutuhkan pupuk. Tapi pada kondisi krisis memang kita skala prioritas tadi penting. Dengan ketersediaan tenaga yang mungkin terbatas, memang kita tentunya harus memilih dari kelompok-kelompok umur yang ada tadi ya. Silahkan, kalau saya berpendapat bahwasanya pupuk yang sudah ada, tetapi karena tenaga kerja yang tersedia ini tidak mencukupi, ya, saya pikir bisa dimulai dari yang tanaman-tanaman yang produktif tadi. Ya, jadi di situ kemudian nanti kalau sudah selesai ini krisis, pupuknya kan udah ada itu, iya, Pak. Nah itu masuklah ke TBM dan yang lainnya. Oke. Itu mudah-mudahan ini bisa mengejar lah gitu ya. Tapi memang pilihannya adalah ya kita harus membuat skala prioritas. Saya pikir tanaman-tanaman yang memang produksinya lagi tinggi-tingginya itu menjadi skala prioritas. Harapannya adalah ini tidak turun nanti di periode berikutnya gitu. Karena memang sobat sawit dan para netizen, jadi mau bagaimanapun kita berkebun kelapa sawit, output yang dicari adalah produksi. Jadi ketika panen mau memupuk pun juga kita bagaimana mengendalikan produktivitas tertinggi itu tetap terjaga. Kemudian itu yang pertanyaan kedua, yang pertanyaan yang nomor 2 tadi yang berkaitan dengan kecambah. Jadi tidak bisa jawabannya ya Pak Muhammad Siddiq, jadi tidak bisa Bapak semai sendiri, karena yang Bapak semai itu adalah bibit F2. Jadi kalau Bapak semai lagi nanti ada 25% Visipera, 25% Dura, dan 50% yang Tenera. Tenera pun bukan Tenera yang asli, tapi Tenera yang sudah F2-nya tadi. Jadi pasti potensinya juga rendah. Jadi para Bapak sobat ambyar ya Pak, ini sobat sawit Pak ya. Kalau kemudian para netizen, jadi ini untuk sesi pertama kita cukupkan dulu Pak. Jadi kita masuk ke iklan supaya ini Bapak-bapak semua lebih mengenal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pakai skincare itu muka aku kayak petani sawit gagah perkasa, anugerah dan kebanggaan bangsa, tumbuhlah subur sawit lestari di tanah tercinta ini, Indonesiaku. Perkenalkan, saya nama Adi Soekarto dari KUD Mukti Jaya, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, adalah pertama di Indonesia KUD yang mendapatkan bantuan dari PSR untuk membangun kebun sawit kembali yang berkelanjutan. Dana itu dibantu oleh pemerintah sebesar 50% dari kebutuhan kami. Pengurusan untuk mendapatkan dana pembantuan tersebut, banyak item yang perlu kita penuhi persyaratan, terutama adalah legalitas kebun itu sendiri, kepemilikan yang jelas, tidak lebih daripada 4 hektar di satu orang yang bisa mendapatkan bantuan. Lalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama pihak desa, kecamatan maupun kabupaten maupun provinsi, sehingga kami dalam pengurusan ini alhamdulillah
tidak menemui halangan suatu apapun. Yang penting kita jelas, yaitu legalitasnya, tanahnya di mana, koordinatnya di mana, itu yang utama. Dari PPKS, kami harapkan betul karena pengadaan daripada bibit kami yang sudah terbukti yang tahap pertama, kita juga pakai dari PPKS bibit yang sudah kita tumbang, maka dalam hal ini kita masih mau menggunakan dengan PPKS karena apa, itu sudah teruji dan sudah kita tahu bagaimana produktivitas daripada tanaman bibit dari PPKS itu sendiri. Dan bibit yang kita tanam bisa kita lihat di belakang kami ini sebagai background, ya begini nggak ada hambatan. Suksesnya PSR ini adalah kita bangun kepercayaan dari petani, kepemilikan lahan itu sendiri, baik kepengurusan wilayah maupun yang ada di induk di KUD Mukti Jaya, kita tanam, yaitu tanam kepercayaan. Pesan kami kepada petani kelapa sawit, jangan takut dan jangan ragu. Tidak ada hal yang mustahil dengan niatan ikhlas karena Allah. Dan kita bangun kepercayaan antara petani dengan pengurusnya, insya Allah tidak ada hambatan. Jangan takut untuk mengurus PSR, untuk mengajukan dana bantuan kepada pemerintah. Harapan PSR ke depannya untuk pemerintah, bagaimana pemerintah itu membantu, jangan hanya membangun kebun. Kami harap juga infrastruktur, pabrik, itu mohon bantuan dari pemerintah juga. PPKS berkarya, sawit Indonesia berjaya. Assalamualaikum, balik lagi dengan kami berdua, Pak narasumber Pak Winarna dan saya sendiri Jen Muhayyad. Jadi kita bahas Pak, ini berhenti sebentar, pertanyaannya udah lanjut lagi Pak, ini udah dapat lagi. Jadi yang pertama ini pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan keempat dari sesi ini. Izin bertanya Pak Dr. Winarna, kondisi kami ada areal gambut, namun pada akhir-akhir ini curah hujan tinggi dan saat pandemi sulit untuk mendapatkan kinerja yang baik Pak. Bagaimana kultur teknis yang efektif Pak dalam menangani populasi gulma yang di gambut yang kecepatan tumbuhnya sangat cepat ini Pak? Ini dari Pak Mustafa Silalahi Pak. Mohon bisa ini Pak. Baik, Pak Mustafa, salam kenal Pak. Jadi khusus untuk gambut itu memang umumnya ya, ini khusus tanaman-tanaman atau gulma yang memang spesifik di lahan gambut itu pertumbuhannya memang biasanya cukup tinggi, cukup cepat gitu ya. Untuk kondisi-kondisi seperti ini memang kita ya tentunya prioritasnya adalah di piringan pohon dan di pasar pikul ya Pak Mustafa ya. Jadi tetap kita lakukan pengendalian, tapi kita hanya prioritas di piringan pohon dan di pasar pikul. Nah sebenarnya gambut ini membutuhkan satu kondisi penutup tanah ya yang bagus. Nah penutup tanahnya itu semua vegetasi ya, tapi kecuali ya tentunya adalah ya alang-alang, kemudian tanaman-tanaman gulma kayu itu harus kita secara selektif kita kendalikan juga. Tetapi kalau pakis kemudian rumput lunak itu ya biarin aja dulu, tinggi pun nggak ada masalah. Sebenarnya lebih ya artinya cukup bagus ya untuk bagaimana itu melindungi gambut dari kehilangan kelembapannya gitu. Itu tadi kita prioritas di piringan pohon dan di pasar pikul Pak Jen. Untuk anakan kayu, nah ini kalau masih ada kesempatan itu skala prioritas yang gede-gede aja yang kita dikendalikan Pak ya. Yang dikendalikan, yang kecil ya udahlah nanti belakangan. Jadi memang kita tidak, kalau semua dikendalikan mungkin nggak akan tercover. Ya, itu Pak Silalahi. Jadi pertanyaan jawabannya dari Pak Dr. Winarna. Ya skala prioritas karena karena sulitnya tenaga kerja dan terutama kita piringan yang memastikan kondisi pupuk ditabur di situ tidak bersaing lagi Pak dengan gulmanya kan gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Ini Pak, ini untuk selanjutnya ini pertanyaan ini kembali lagi Pak, karena ya kita berdasarkan yang masuk Pak, ini kembali ke bahan tanaman lagi. Pak, apakah bahan tanaman PPKS produksinya bisa lebih tinggi dari potensinya? Ini pertanyaannya Pak. Nih, kan BPKS sudah mengeluarkan Pak dengan misalkan produksinya ini rata-rata 27 ton, 32 ton. Apakah mungkin Pak itu bisa produktivitasnya lebih tinggi dari potensinya? Ya, jadi untuk potensi produksi sebenarnya kan itu kan pertimbangannya adalah dari sisi genetik bahan tanaman. Memang kan itu beda-beda juga setiap varietas juga akan memberikan potensi yang mungkin berbeda. Nah tentunya kan potensi-potensi ini juga akan kita kaitkan dengan kondisi lahannya. Ada S1, ada S2, S3.
Nah, ini tentunya juga akan berbeda meskipun varietasnya sama kan begitu. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa realnya ya, Iya, fakta di lapangan apakah ada yang kemudian di atas itu. Nah, ketika kita bandingkan dengan yang sudah kita publish, Iya, bisa jadi Pak, karena yang kita publish itu adalah average-nya. Average yang mungkin rata dari semua varietas. Betul Pak. Sebenarnya kita juga punya potensi per varietas. Ada yang khusus mungkin varietas Simalungun, 540, ada yang langka dan sebagainya. Itu ada yang potensi genetiknya. Sebenarnya ada juga potensinya. Nah, kalau kita bandingkan terhadap standar produktivitas per kelas lahan yang kita publish ya, itu kalau nggak salah di tahun 2010 ini yang publish terakhir, itu tentunya ada yang pasti lebih dari itu. Karena apa? Karena itu kan average ya, pasti ada yang di atas yang average ini di lapangan, dan itu kita juga udah menjumpai gitu ya, menemukan di lapangan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan potensi genetik, memang mungkin tidak jauh beda ya dari potensi yang ada yang sudah diberikan. Nah, itu biasanya yang membuat itu adalah yang menyusun itu adalah yang breedernya atau pemulihannya gitu ya. Tetapi kalau yang standar yang kita publish ya tentunya di lapangan pasti banyak yang di atas itu Pak Jen. Ya Pak, ini kalau kami Pak, saya ini Pak Jen Muayat ini praktisi, jadi kalau di lapangan itu Pak sudah banyak Pak yang melebihi dari kemampuan yang dipublish. Jadi karena yang dipublish itu adalah rata, sedangkan yang di real di lapangan itu sudah banyak yang memodifikasinya. Ini bahkan di kelas lahan S3 pun bisa potensi realisasi produksinya melebihi dari S1-nya. Karena apa? Karena faktor pembatas yang terjadinya dimodifikasi, seperti halnya bahan organik dengan pemberian pupuk yang tepat waktu, ini semua juga menghasilkan produksi yang lebih tinggi Pak, kan gitu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ini Pak, ini dari perusahaan, mohon maaf kalau di perusahaan nanti saya sebut perusahaannya juga nggak berkenan Pak, jadi ini saya kasih pertanyaannya saja, siapa tahu nanti juga nggak enak kan gitu. Pertanyaannya Pak, kami di sini sudah banyak mencoba berbagai pupuk mikro Pak, baik CU, ZN maupun boron di tanaman kelapa sawit di areal gambut. Pertanyaan saya Pak, di pupuk mikro yang seperti apa Pak yang efektif di areal gambut? Harus ini kan berbagai macam merek dan berbagai macam jenis. Mungkin itu Pak. Ya baik Pak Jen Muhaya. Jadi untuk lahan gambut nih Pak Jen, memang kebutuhan pupuk mikro ini cukup tinggi ya. Karena memang gambut itu miskin, hara mikro terutama. Sebenarnya hampir semua baik makro mikro ya tergolong miskin. Nah, khusus untuk mikro itu memang gambut ya sangat miskin. Beda kalau kita bandingkan dengan tanah-tanah mineral biasa. Itu kan memang disusun dari logam-logam yang merupakan sumber hara mikro. Tapi kalau di gambut itu hampir tidak ada sumbernya. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah ketika pupuk mikro kita aplikasikan, yang terjadi adalah karena pupuk mikro ini kan logam ini. Iya Pak, betul Pak. Ya, logam ada CU, ada boron, ada ZN, ini logam. Sehingga biasanya karena gambut ini punya kemampuan karena ada sama-sama organik, senyawa-senyawa organik yang bermuatan negatif, sehingga ketika ada logam bermuatan positif, bahkan kadang-kadang valensinya kan tinggi, itu akan berikatan kuat itu. Intinya mungkin yang gampang dipahami adalah ketika pupuk mikro kita aplikasikan di gambut secara langsung, maka akan terjadi potensi pengikatan oleh gambut itu sendiri yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Itu yang perlu menjadi perhatian dulu. Nah, sehingga yang paling penting adalah bagaimana cara aplikasinya, ya bukan jenisnya apa. Kalau jenisnya saya pikir ya kebutuhannya tidak jauh berbeda ya dengan tanah mineral. Tapi yang jelas kalau di gambut itu selain boron itu juga ada CU dan ZN. Bahkan beberapa peneliti kita juga mengindikasikan ada juga kebutuhan dari besi ya, Fe Pak. Fe. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara atau teknik aplikasinya. Karena kalau kita aplikasikan secara langsung aja kena gambut, potensi tadi terjadi pengikatan yang kuat tidak dapat diambil tanaman. Sehingga kalau dosis saya pikir sesuai umur ya. Itu biasanya antara 50 sampai 150. Kalau itu kondisi ini yang tunggal, tapi kalau mungkin majmuk akan berbeda. Nah, bagaimana cara aplikasi yang tepat?
Nah, kalau bisa, ini yang paling mudahnya, meskipun ada potensi juga masih diikat oleh gambut, tetapi mudah-mudahan kita harapkan itu relatif lebih kecil. Itu kalau kita pakai pupuk majemuk plus trace element atau plus mikro. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan nanti isinya hanya boron gitu ya. Nah, jadi kalau ada sekalian CU sama ZK dimasukkan Pak ya. Dan kalau bisa pilihlah pupuk majemuk yang trace elemennya itu kalau bisa ya lebih dari satu ya. Boronnya, CU-nya, ZN-nya itu kumulasinya bisa lebih dari satu. Itu kalau ketika dia di coating formulasinya menyatu dengan pupuk majemuknya, itu mudah-mudahan dia akan lebih tersedia gitu ya. Memang potensi terikat juga akan masih ada. Tetapi kalau bisa memang ada pilihan-pilihan pupuk mikro khusus gambut ya. Di pasaran juga ada. Itu di pasaran itu sudah ada istilahnya dikelat ya Pak, lating ya, dengan bahan semacam ini ya, apa namanya, EDTA ya, jadi kalau di pasaran mungkin kita kenal ada CU-EDTA, ZN-EDTA, atau dia pupuknya sudah majemuk tapi bentuknya sudah dikelating ya, itu mungkin bisa menjadi pilihan. Nah, ketika pupuk mikro ini sudah dikelating dari awal, maka ini akan memperkecil kemungkinan diikat oleh gambut. Nah, kelating sendiri itu masih bisa diserap oleh tanaman, itu sehingga tentunya nanti kebutuhan atau dosisnya bisa kita kurangi ya, karena kan lebih efektif ya gitu. Nah, itu pilihan-pilihannya, hanya kan tentunya ini pasti harganya juga akan berbeda ini Pak Jen gitu ya. Iya Pak, ini Pak, ya kan berkaitan wajar kalau seumpamanya yang EDTA itu pasti harganya lebih mahal karena teknologinya juga lebih sulit. Jadi Bapak-bapak semua bagaimana meningkatkan efektivitasnya. Jadi bisa dilakukan dengan mungkin bisa saya tambahkan Pak. Kalau di lapangan itu ada yang dia mencampur dengan tanah liat, dibuat bola-bola itu Pak ya. Kemudian di aplikasi yang di piringan ya. Atau sebenarnya kalau saya dulu sering menyarankan di piringan itu diberikan tapak ini ya. Tapak yang kita buat dari tanah mineral, kita taruh mungkin di 1-2 titik di piringan pohon, itu bisa menjadi tempat untuk kita menaruh pupuk mikro. Nah gitu kalau di gambut nih, karena kalau di gambut nih kalau misalnya kita taruh di pangkal pohon atau di ketiak bekas ini ya, bekas pelepah yang bawah juga nanti akan turun, dia akan ketemu gambut, juga akan potensi diikat. Iya Pak, ini nyambung lagi Pak, pertanyaan masih mengenai gambut ini juga sama Pak, ini dari Kalimantan yang menjapri. Ini permasalahannya Pak, di kondisi pandemi seperti ini, padahal sebenarnya kondisi curah hujan juga sebenarnya baik, tapi memang topografi kami memang di gambut kami juga belum ketahui, tapi bagaimana Pak, ini kok masih ada juga jumlah masih ditemui dengan pelepah yang mudah kering Pak, ini kan gitu Pak. Apakah itu di gambut ya? Ya di gambut Pak, mungkin Pak Winarna yang memang pakarnya gambut bisa menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi dengan keringnya pelepah bagian bawah di area gambut. Betul Pak Jen, ini permasalahan ini cukup meluas ya, khususnya di lahan-lahan gambut. Nah ini sering kita sebut sebagai kering pelepah ya, secara lebih awal, pelepah bawah, atau istilah ini ada LFD, low front desiccation, jadi pengeringan pelepah bagian bawah. Sebenarnya pelepah yang kalau dari sisi ininya belum saatnya dia mengering, tapi karena faktor lingkungan, ada cekaman lingkungan, kemudian ini secara fisiologis dia mengering lebih cepat. Nah, kita sudah melakukan kajian-kajian sebenarnya untuk masalah ini. Nah, yang kita lihat adalah faktor muka air tanah nih Pak, muka air tanah gambut itu. Jadi secara umum gambut untuk berkebun di gambut itu faktor muka air tanah itu sangat menentukan, itu menjadi kunci ya, tata air lah ya, tata airnya. Sehingga untuk kelapa sawit itu kemudian akan tumbuh dan berkembang, berproduksi dengan baik, itu sangat tergantung kepada bagaimana kita mengelola air tanahnya. Nah itu muka air tanah berarti kita harus menahan pada level tertentu. Nah yang sering kita sampaikan adalah pada level 40-60 cm dari permukaan tanah. Itu range-nya. Makanya kita harus ya kan ada kanal-kanal ya awalnya ya. Itu harus kita blok ya, pakai sekat-sekat di semua titik yang kemungkinan itu akan terjadi laju ya, penurunan air tadi.
Gitu. Jadi muka air tanah menjadi faktor penting. Nah, ketika muka air tanah terjadi penurunan, ini umumnya terjadi di musim-musim kering. Mungkin ada dry spell juga, ada musim kering yang akibat tidak ada hujan berhari-hari sampai mungkin lebih dari 20 hari. Itu juga sudah memicu terjadinya penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Nah, ini bisa memicu terjadinya kering pelepah bawah. Nah, tentunya apakah kemudian karena serapan haranya yang terganggu, ya, kemudian muncul juga potensi penyakit, ya, daun dan sebagainya, itu masalah yang kemudian timbul berikutnya. Tetapi trigger utamanya adalah muka air tanah, tata air kita. Sehingga kita selalu menyarankan untuk perbaikinya muka air tanahnya dikelola dengan baik, tata airnya dikelola dengan baik, gitu. Tentunya nanti kemudian diikuti dengan bagaimana pupuknya dan sebagainya. Iya, Pak. Itu Pak Jen Muhayyad. Iya, Pak. Ini waktu berputar dengan cepatnya, Pak. Sudah 10.48. Jadi ini pertanyaannya masih banyak. Jadi ini ada lagi nih, Pak. Mungkin baru masuk. Jadi pertanyaannya ini, Pak, bagaimana menentukan skala prioritas kultur teknis dan apa saja jenis kultur teknis yang wajib dilakukan dengan keterbatasan tenaga, biaya dan bahan yang ada, Pak. Ini mungkin baru bergabung, jadi mungkin saya pikir di bahan tadi udah secara ini ya, secara garis besar sudah kita sampaikan tadi. Iya. Jadi nanti akan kami share, ya, kami share bahannya ini di acara ini, jadi mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian Pak, ini kembali lagi Pak ke teman-teman. Pak, saya petani swadaya Pak, jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya sangat sederhana. Saya ingin bertanya, bibit PPKS yang manakah yang bagus buat dataran tinggi, Pak? Mohon bantuannya. Oh, gitu. Dataran tinggi dalam arti ini ketinggian tempat ya. Iya, Pak, ini ketinggian tempat, Pak. Artinya untuk daerah-daerah yang mungkin di atas 600 sampai mungkin 1000 meter Pak, dari permukaan laut. Berbeda dengan dataran tinggi dalam arti topografinya kan, Pak. Ya. Kalau kita bicara dataran tinggi, maka faktor suhu ini yang mungkin menjadi masalah ya, dan penyinaran matahari, intensitas sinar matahari yang biasanya juga relatif kurang ini Pak Jen. Nah, sehingga bagaimana kita mensiasati di Sumatera Utara mungkin ada beberapa lokasi yang ada pengembangan sawit di dataran tinggi. Di sana kita menyarankan adalah sawit-sawit atau varietas-varietas sawit yang relatif kompak ya. Mungkin panjang pelepahnya yang pendek, kita pilih. Kemudian peragaannya juga relatif kompak. Jangan yang jagur. Nanti kalau jagur itu akan bermasalah di intensitas. Iya Pak, seperti langkat lah Pak, mungkin ya hari. Milik kita kan mungkin varietasnya ada langkat Pak. Ada sebenarnya 540 juga bisa. Iya betul Pak. Hanya nanti perlu perhatikan adalah jarak tanam nih Pak. Iya. Jarak tanamnya kita tidak bisa mengikuti yang standar kan gitu. Nah, berapa itu sebenarnya kalau efektifnya mungkin di bawah 130 ya. Iya Pak. Ya karena di standar PPKS yang tercantumkan hanya pilihannya hanya 2, 143 dan 130. Sedangkan yang pelepah pendek kan 143 Pak. Makanya yang 143 harus dimodifikasi ke di bawah 130. Betul. Jadi kisaran 120 sampai 125 mungkin gitu ya. Iya Pak, karena beranggapan Pak semakin banyak populasi Pak semakin tinggi produksinya kan gitu. Karena ini kan matahari juga relatif intensitasnya sangat rendah ya, sangat sedikit. Sehingga harus memang nanti penjarangan ini juga harus kita set dari awal gitu ya. Jangan nanti terlalu ini akhirnya terjadi tolasi nggak ada buahnya juga. Iya Pak. Berarti Pak jumlah atau volume jumlah pohon yang banyak itu belum tentu juga untuk mereka produksi kan gitu Pak. Tapi kontribusi per pohon itulah yang mempengaruhi faktor pengalinya kan gitu. Nah, kemudian Pak ini agak cepat Pak karena waktunya dengan keterbatasan ini. Jadi ini pertanyaan Pak dari entomologi UPN Pak ini Pak. Nah, ini saya kurang tahu Pak UPN-nya UPN dari Surabaya atau UPN yang Jogja kan gitu. Pertanyaan Pak, kondisi pernyataan dari Greenpeace Pak mengenai sawit ikut andil besar terhadap deforestasi Pak. Nah, kondisi saat ini tidak bisa dihindari kebenarannya kan. Ini informasi dari penanya Pak. Pada saat ini bagaimana contoh kecil Pak penerapan kultur teknis yang sudah dilakukan sama perkebunan rakyat terhadap ini Pak, terhadap tudingan dari ini Pak. Sebenarnya kalau kita ya nggak perlu ini, karena kadang-kadang kita terbawa ini, terbawa untuk menanggapi isu-isu lingkungan dari luar ataupun dari LSM.
dari kelompok-kelompok itu. Yang jelas secara resmi ataupun formal ya, aturan negara sudah ada dari pemerintahan di Jenbun terutama itu punya ISPO ya, sertifikasi ISPO. Kemudian secara regional mungkin juga ada RSPO. Ya. Nah, saya pikir sekarang ini bukan hal yang ini ya. Kalau petani itu bisa kok sekarang ini dapat sertifikasi sudah banyak Pak. Sudah banyak. Jadi saya pikir ketika prinsip-prinsip ya di dalam ISPO saja misal diterapkan, maka saya pikir itu kita tidak perlu khawatir ya untuk bagaimana keberlanjutan dari kelapa sawit, terutama dari sisi lingkungannya. Saya pikir good agriculture practices kita juga mengarah ke sana. Kemudian hanya yang perlu kita perlu bantu Pak Jen ini yang terutama bukan PPKS saja mungkin, tapi juga lembaga-lembaga yang terkait perguruan tinggi, ya mungkin termasuk UPN juga, perguruan tinggi yang lain, lembaga yang lain ini bisa melakukan pendampingan ini. Nah, kalau di tingkat petani rakyat ini kan juga, Pak, kalau nggak ada pendampingan susah ini Pak Jen. Betul Pak, memang itu. Jadi ini peran kita jadinya. Betul Pak. Ya kita juga mengundang Pak tim yang dari Jawa juga Pak untuk ikut campur Pak dalam saya pikir mengawal petani ini. Sekarang ini ya tidak hanya lembaga riset, lembaga-lembaga yang memang terkait langsung dengan kelapa sawit, perguruan tinggi juga banyak ini ada desa binaan, ada pendampingan yang dilakukan. Saya pikir itu bisa kemudian mengarahkan mereka kepada penerapan sertifikasi ISPO lah paling tidak. Saya pikir itu Pak Jen. Iya, ini pertanyaan ini. Oke, jadi untuk pertanyaan yang baru dibahas sama Pak Winarna ini tadi mengenai ini, jadi petani sendiri saat ini sudah banyak yang mendapatkan sertifikasi ISPO, RSPO, dan itu menandakan bahwasanya good agriculture practices yang dilakukan oleh petani, baik yang petani plasma, yang terutama yang itu sudah melakukannya untuk pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, untuk ini selanjutnya ini ada pertanyaan Pak, ini lebih curhatan sih Pak mungkin Pak dari masih banyak pertanyaan ya, Pak, masih banyak Pak Pulu Senange ya itu. Jadi bibit produk PPKS banyak beredar di media online Pak, jual beli online yang menandakan bibit dari PPKS. Nah, saat ini yang juga mendapatkan keaslian katanya asli Pak semuanya dari PPKS, dan ini baru saja juga tadi dapat info dari pesisir selatan sana juga beredar juga Pak, itu hal yang itu terjadi. Nah, saat ini Pak, ini pertanyaannya mungkin nanti sama Pak Suroso juga Pak sebenarnya. Saat ini bagaimana kondisi PPKS, andil PPKS dalam berbagai hal untuk menghilangkan kondisi seperti ini Pak? Ya, saya pikir ini harusnya sudah dibahas Pak. Tapi mungkin tapi gini Pak Jen, PPKS ini outletnya kan sudah banyak. Saya pikir mungkin sudah banyak di media-media sosial yang resmi dari PPKS sudah disampaikan. Outlet kemudian juga kontak personnya. Nah, untuk penjualan kita juga secara online ada sebenarnya yang resmi PPKS, yang lain sebenarnya mungkin tidak resmi oleh PPKS. Nah, itu tidak bisa kita percayai. Kalau yang resmi PPKS kan kita ada My Sawit kita, itu yang memang resmi dikelola oleh PPKS. Jadi masyarakat sebenarnya bisa memanfaatkan aplikasi itu, bisa di-download. Kemudian juga bisa mengaksesnya, bisa membeli lewat aplikasi My Sawit. Itu yang resmi memang dikembangkan oleh PPKS. Saya pikir kemudahannya udah banyak Pak ya. Yang dilakukan PPKS itu ya saat ini ya. Dan kita mencoba untuk bagaimana memperluas sebenarnya jaringan outlet kita, karena ini kan mungkin di Sumatera, Kalimantan relatif sudah terjangkau, tapi mungkin bagian timur sana itu yang mungkin masih terbatas. Meskipun kita di Sulawesi juga udah ada, tapi kan mungkin di Papua ini pemikiran ke depan bisa kita tambahlah di sana ya, untuk di daerah-daerah yang wilayah timur yang mungkin masih terbatas outlet kita. Terutama di Papua ini belum ada nih Pak Zeo. Mungkin menjadi masukan kita juga nanti. Nah, itu mungkin pertanyaan masih banyak sebenarnya. Kalau waktunya nggak cukup, ini mungkin bisa ini sebenarnya. Kalau saya pribadi Pak Zen ini terbuka aja ya. Silahkan, mungkin nomor saya bisa di-share oleh kawan-kawan ini di media online PPKS ya. Mungkin nomor Pak Jen juga, nah Pak Jen ini juga narasumber juga.
banyak hubungan dengan petani juga. Nah, ini Betul, bisa Pak. Nanti bisa di-share Pak. bisa langsung tanya ke kami lah langsung lewat. Ini ada pertanyaan Pak dari ini Pak, dari Lampung Pak, ini mengenai jadi skala prioritas pengendalian hama penyakit kondisi COVID Corona Pak. Mungkin gimana Pak? Ini ini saya pikir memang harus ini ya. Bagaimanapun pada kondisi seperti ini juga harus diperhatikan. iya betul Pak. Tapi sebenarnya ada pakarnya kita Iya. ini. Saya Kalau coba kita bisa menghadirkan Dr. Agus Santo, lebih Pak, lebih apakah pakem, kita ya. panggilkan beliau Pak? Ah, ya, cocok kita, itu, Pak. kita panggilkan Pak Iya. Agus Susanto supaya bisa memberikan ya setidaknya masih ada 5 menit sisa Pak untuk ini. Nah, Dikontak aja. saya kontak aja Pak ya, Oh, ya. supaya nanti mungkin bisa memberikan ya sekitar 2 menit statement. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas. Ini suaranya bisa masuk. Iya, ya Pak Agus Susanto. Oh ya, gimana? Pak, ini ada pertanyaan Pak, ini dari teman dari netizen ini dari Lampung. Pertanyaan Pak, skala prioritas saat ini ada kendala di Pak hama Pak terhadap ulat kantong kan gitu atas kondisi pandemi seperti ini Pak. Bagaimana Pak untuk strategi EWS-nya dan bagi pengendaliannya Pak? Oh ya, memang kalau hama ini skala prioritas itu ya sama, ya semua hama dan penyakit itu harus dimonitor, disensus terus supaya tidak menjadi luas begitu. Tidak mungkin ujung-ujung hama itu menjadi luas. Nah, karena dengan masih sedikit itu mengendalikannya lebih mudah dan lebih murah. Jadi untuk petani, untuk apa semua itu ya prioritasnya harus sensus, harus monitoring. Tiap hari juga meskipun ini apa ya, kalau ke lapangan kan social distancing, physical distancing kan masih lebar kalau di kebun dia kan. Iya, Pak. Sambil olahraga meningkatkan keimunan tubuh, silakan sambil memantau serangan hamanya. Jika ada, berikutnya adalah pengendalian tergantung hama penyakitnya. Orites, wangwong, kubang badak ya dikendalikan. Ada ulat kantong, ulat api ya dikendalikan. Penyakit ganoderma, penyakit bercak daun di pembibitan semua harus dikendalikan. Sesuai dengan ya prosesnya harus tepat itu Mas. Jadi kesimpulannya sensusnya harus betul, monitoring, kemudian tindakan pengendaliannya. Oke Pak Agus, terima kasih Pak Dr. Agus ya untuk atas penyampaiannya, semoga bermanfaat dan nanti apabila disambungkan setelah sesi ini nanti bisa komunikasi langsung. Terima kasih Pak Agus. Saya pikir sangat jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Winarna, ya artinya ini kan tetap kalau EWS monitoring harus kita lakukan ya. Jadi saya pikir jangan kita kecolongan di masa-masa krisis seperti ini. betul Pak. Jadi ini Pak, jadi kita udah ini sebenarnya yang membatasi ini kan waktu Pak jam 11 ini. Jadi nanti kita sambung lagi Pak untuk closingnya Pak setelah yang satu ini Pak. Ini selamat siang ini Pak netizen, ini hari Jumat Pak jam 11. Jadi masih banyak sebenarnya ini Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini masih banyak dan seyogyanya kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar, tapi nanti kita bisa sambung, bisa menjapri saya pribadi ataupun Pak Winarna, dan apabila nanti saya nggak bisa menjawabnya nanti kita akan bahas sama tim bincang pakar PPKS. Dan tujuan kami ini sebenarnya untuk membantu para pelaku kebun, bagi yang di dalam kebun maupun yang di Jakarta Pak. Ini teman yang di Jakarta juga bisa, biasanya Pak kami setiap bulan
kunjungan ke kebun Pak untuk verifikasi dan lain-lain, tapi saat ini kan tidak bisa karena posisi lockdown, dan saat ini juga ikut pada acara ini dan mudah-mudahan juga memberi manfaat. Tapi sebelum ini Pak, mungkin closing statement dari Pak Winarna terhadap ya kultur teknis di kondisi pandemi ini Pak. Baik, Pak Jen Muhayyad, pada prinsipnya adalah meskipun pada kondisi krisis ya, jadi ini saya pikir tidak hanya pada masa pandemi seperti saat ini, masa krisis yang kita maksud ini ya mungkin pada saat misalnya ekonomi ya, ada masalah krisis ekonomi, kemudian yang lain-lain ya, sehingga ini mengganggu kinerja kebun kita, maka tetap aja Pak, sebenarnya kita tidak merekomendasikan ya, misalnya pupuk dihentikan, panen mungkin jauh tidak aktif dan mungkin turun produksi karena panen tidak berjalan lancar sebagainya. Tapi tetap aja kita menyarankan agar secara skala prioritas kegiatan-kegiatan kultur teknis dilakukan di semua aspek sebenarnya. Tetapi kan kita tidak bisa misalnya kendalian gulma, ya kita tidak bisa mungkin semua daerah kita kendalikan. Kita skala prioritasnya di piringan pohon, pasar pikul, kemudian pupuk itu ya kita skala prioritas di tanaman-tanaman memang produktif gitu ya. Atau kalaupun kita tanamannya semuanya produktif, maka kita pilih yang memang menunjukkan gejala defisiensi yang relatif lebih berat. Nah, itu mungkin skala prioritasnya. Termasuk panen nih Pak Jen. Ini juga kita tetap kita lakukan dengan keterbatasan, tetapi skala prioritas tadi kita harapannya tetap optimal lah produksi kita ya. Meskipun tidak akan setinggi kalau itu di kondisi normal. Termasuk yang tadi, yang pertanyaan terakhir tadi, untuk hama penyakit tidak bisa kita tinggalkan, itu harus dimonitor. Kan tadi sudah disampaikan ya, monitoring tetap harus jalan. Kemudian pengendalian juga harus jalan. Saya pikir tetap seperti itu. Hanya sekali lagi skala prioritas. Sebenarnya kalau kita selalu menyarankan skala prioritas ini kan mungkin kita tidak bisa ya, kalau kita kan nggak tahu ya. Yang tahu sebenarnya kan yang para pelaku langsung. Oh ini yang ini tanamku yang ini yang paling tinggi produksinya atau yang paling memberikan hasil yang lebih bagus. Ya, itu mungkin jadi skala prioritas. Baik itu pupuknya, panennya dan yang lainnya. Tapi jangan sekali lagi itu ditinggalkan. Iya Pak. Karena harapan kita krisis tidak berjalan lama kan gitu ya. Cepat, mudah-mudahan cepat kembali normal lagi. Saya pikir itu Pak Jen. Iya, terima kasih Pak closing statementnya. Jadi kita semua kita tahu kondisi pandemi ini setidaknya ya menghambat proses kita untuk aktivitas di kebun. Tapi setidaknya kalau bapak-bapak petani, pengkebun semuanya, salah satu isolasi yang terbaik buat kita semua yaitu kita saat ini untuk ngurusi kebun. Karena di kebun tadi seperti yang disampaikan Pak Wirana, kita dalam posisi aman kan gitu. Nah ini untuk 3 penanya Pak, untuk 3 penanya ini masih ada 3 penanya terbaik. Jadi 3 penanya terbaik ini kita berikan Pak. Ini pertanyaan pertama Pak yang dari ujung timur Indonesia tadi Pak. Karena memang di sini Pak dia nggak boleh disebut, nanti saya sampaikan aja ke panitia untuk ininya. Pertanyaannya tadi bagaimana mensiasati rotasi panen tadi Pak kan gitu. Ini ada namanya karena dari perusahaan minta di ini gitu tuh kan. Yang kedua Pak ini biar adil, ini untuk petani swadaya. Jadi yang pertanyaannya Pak Muhammad Siddiq tadi Pak yang mau membuat membuat bibit dari pohon itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini pertanyaan yang berasal dari Lampung tadi Pak, pada kondisi hama. Jadi mungkin 3 itu Pak, karena yang 2 dari perusahaan jadi nggak saya sebut namanya, nanti takut khawatir yang ada sesuatunya kan gitu Pak. Itu mungkin jadi para netizen, para sobat sawit di Indonesia yang kami cintai. Jadi pada hari ini kita pas sesi ketiga dan mudah-mudahan nanti ada lagi sesi-sesi selanjutnya dan untuk bermanfaat untuk para netizen maupun para pelaku sawit di seluruh tanah air. Terima kasih Pak Usaha PPKS Pak Dr. Winarna yang telah menyempatkan waktunya, dan selamat berpuasa dan mudah-mudahan kita sambung di lain kesempatan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, ini pertanyaan. Udah ini? Aduh.